pendapat ulama yang mengarang kitab itu. Yang mengarang kitab itu dia berpendapat ya. Sebentar, yang kunna na'uddu al-ijtima'a itu asar sahabat, asarnya Abdullah bin Jarir atau Ibnu Jarir. Dan nah, itu pun beliau bilang sudut pandang yang dikatakan mungkaro itu karena adanya niyaha. Terus kenapa kok na'udul ijtima itu al-ijtima ila ahlil mayyit dan son'ahum atau ama ba'da dafnihi minan niyaha? Yang dimaksud minan niyaha kenapa hal itu membuat menjadikan kata pandangnya sudut pandang anggapan Abdullah bin Jarir tadi karena mafihi min syiddatil ihtimam bi amril huzni, menambah kesedihan, kurang lebih seperti itu. Nah, bukan masalah ijtimnya, tapi karena kesedihan dengan praktek tahlilan kan tidak. Buktinya ketika orang buat praktek tahlilan, ahlul mayyit itu malah senang karena keluarga mereka yang baru saja meninggal didoakan. Jadi ya sangat tidak pas saya rasa kalau asar ini untuk mengatakan praktek tahlilan itu bid'ah mungkar. Baik. Itu berarti atsar para sahabat yang dikemukakan oleh seorang pendapat imam yang tertuang di dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, itu atsar daripada para sahabat. Kenapa atsar ini bisa ditolak? Kenapa asar para sahabat ini saya tanya bisa ditolak? Nolak asar siapa? Saya enggak nolak asar. Saya katakan pemaknaan asar itu dimasukkan ke dalam asar itu untuk komentari praktek tahlilan itu keliru. Itu yang saya katakan. Kenapa? Karena alasannya dianggap bid'ah mungkaroh, tidak sesuai dengan apa yang terjadi praktek tahlilan gitu. Baik. Ya, enam. Pak Ustadz, saya terus terang saya bermadzhab Imam Syafi'i. Saya mazhab Imam Syafi'i. Di sini di kampung di Banten saya mazhab Imam Syafi'i. Tetapi saya membaca kitab-kitab yang memang saya pernah baca gitu kan, termasuk Al-Muwatta, termasuk kitab Al-Um, yaitu Sunan Ahmad. Saya baca coba untuk bisa referensinya dibaca semua. Di dalam 4 imam mazhab itu tidak ada satupun yang memang itu memperbolehkan tahlilan. Gitu. Saya coba karena memang barangkali saya kurang ilmu karena memang Pak Ustadz lebih banyak kitabnya. Tunjukkan satu saja kepada saya kitab yang memperbolehkan kita tahlilan. Berkumpul-kumpul di rumah si mayit, ada nuju, ada nuju, ada 40 hari, ada 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu. Tunjukkan kepada saya satu kitab saja yang membahas itu. Karangan siapa? Imam. Iya, Pak Mangunjaya. Afwan Pak Mangunjaya. Jadi Pak Mangunjaya ini minta kitab atau dalil-dalil ya, sekurang-kurangnya dalil ataupun kitab gitu ya yang membahas tentang tahlilan ya Pak ya. Sekurang-kurangnya tahlil yang 1 hari, 2 hari, 7 hari gitu ya Pak ya. Mohon. Coba diperjelas Pak. Mohon. Iya, nggih. Jadi gini Pak ya. Iya itu. Kalau sekiranya kami jumpa hadis yang mengatakan bahwa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari itu ada, gimana Pak? Tahlil siap taslim. Gimana Pak? Gimana Pak Mangunjaya? Kenapa tadi ulang. Kalau saya bawakan hadis yang menceritakan tentang 1 hari, 2 hari, 7 hari itu gimana Pak? Sampai ke 100 hari, sampai ke 40 hari Pak. Mangga. Ayo ya, coba. Monggo ya. Coba datangkan jadi ke saya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya hadis siapa? Faidatun. Di dalam kitab gitu ya. apa? Coba.
Oke, Bapak beli Hujah-Hujah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang terbaru ini yang ditulis oleh Kiai Ma'ruf Amin, yaitu Hasanah Aswaja, Pak ya. Nah, itu ada di situ menceritakan menulis bahwa faidatun rawa Ahmad bin Hambal fi juhdi wa Abu Nuaimi fil hilyati antawusi anal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibuna ayyut imu anhum tilkal ayami isnaduhu sohihun. Gitu Pak ya. Isnaduhu sohihun Pak ya. Jadi Mantap, meriwayatkan dari Tawus, sungguh orang yang mati itu mendapat ujian di kubur mereka selama 7 hari. Maka para sahabat senang untuk memberi sedekah pada hari ketujuh hari tersebut, sampai hari ketujuh hari tersebut. Sanad riwayat ini soheh Pak, dan berstatus hadis ini marfu. Hadis ini statusnya marfu dan soheh Pak ya. Ya. Iya ya. Gimana Pak komentarnya Pak? Jadi kalau para sahabat aja memang ada yang memang mengutarakan hadis seperti itu, seperti itu, pastilah. Jadi lebih dulu para 4 imam mazhab akan menjelaskan itu lebih dulu daripada akal. Gitu. Iya. Karena mereka lebih dulu dan lebih mengetahui daripada jejak-jejak para sahabat itu ketimbang kita. Dan harus dipahami bahwa 4 imam mazhab ini adalah ahli ilmu yang diberikan kekuatan ilmu sama Allah itu sangat luar biasa. Jadi mereka tahu hadis-hadis yang memang keluar daripada para sahabat, yang keluar daripada baginda Nabi, yang sahih atau tidak, itu ada semua. Dan itu pasti dijelaskan lebih dulu di dalam kitab-kitabnya sebelum akal. Gitu loh. Siap. Nah, gini Pak ya. Makanya Sebelum kita ke sebentar Pak, ini sudah cukup Pak, sudah cukup Pak. Kita sudah clear Pak. Gini, sebelum kita ke mujawib yang lain, saya jelaskan dulu. Para imam madhab itu menjelaskannya tidak secara spesifik tentang tahlilan, karena tahlilan ini nanti lafaz-lafaznya adalah dari istihadi Pak, dari istihad Pak. Yang perlu kita sepakati itu adalah sampainya bacaan Al-Quran, pahalanya kita hadiahkan kepada si mayit. Ini mungkin ini hostnya atau Pak Agus atau Pak Muhammad, Ustaz Muhammad atau Pak Irfan atau Pak Haji, monggo dikasih pelurunya Besarkan, gitu. tolong besarkan. Ya. Tapi kita sepakati dulu Pak soal tahlilan itu Pak. Sebentar ya Pak Agus ya. Soal tahlilan itu sebenarnya bukan yang seperti di kitab kita, tidak spesifik seperti itu Pak. Boleh dengan cara apa saja. Yang penting kita sepakati dulu bahwa sampainya pahala bacaan Al-Quran dari kita untuk si mayit. Monggo Pak Agus atau Pak Hilman atau Muhammad nanti yang sudah bersiap untuk menjawab bagi isaroh. Fadol. Nanti dulu ya sudah gitu. Ya begini, saya bertanya kepada Mang Jangun apa siapa Mangun Jaya. Waduh, Bang Mangun Jaya ini di dalam kitab Nihayatul Jen ya, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa dicek halaman 281. Kalau abang punya kitabnya 281. Di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu anil mait biwajin syar'i matlubun wala yuqayyidu biqaunihi fi sab'ati ayyam aw kasura aw aqala wa tuqayyadu ba'dul ayyam minal mawa'idi faqat kama afta bidzalika Syahid Ahmad Dahlan wa qad jarat 'adatin nas bitasadduqi 'anil mait fi salasi min mautihi wa fi sab'i wa fi tamami isrina fil arba'in wa fil mi'ah wa ba'da dzalika yaf'alu kullu sanatan haulan fi yaumil maut kama afada Syekhana Yusuf Asin Balawaini. Ini penjelasan Syekh Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani
di dalam karya kitabnya yaitu Nihayatul Jin. Wa tasaddaqu anil mayit, dan bersedekah kepada mayit itu biwajin syar'i, karena ada perintah, matlubun itu perintahkan. Wala yataqayyadu biqauni bisab'ati ayyam au kasuri au aqal. Itu tidak terikat cuma 7 hari atau lebih atau sedikit atau berapa hari itu di dalam kematian itu, karena Imam Sekena berfatwa Said Ahmad Dahlan waqad jarat adatun nas bitasadduqi anil mait fi salasi minan maut wa fi saba'i wa fi tamamil isrin, karena kata Ahmad Dahlan dan apa-apa yang biasa dilakukan oleh manusia seperti bersedekah tentang mayit di waktu 3 harinya sesudah mati, atau 7 harinya, wafil tamamil isrin 20 harinya, atau wafil arba'in atau 40 harinya, wafil mi'at atau 100 harinya, wa ba'da dzalika yaf'alu kullu sanatin haulan. Itu tiap tahun itu suka diperingati dengan kematian itu kata siapa tadi, Said Ahmad Dahlan. Ini penjelasan tentang tahlilan atau mendoakan si mayit atau bersedekah. Itu rujukannya di dalam kitab Nihayatul Jin itu ada. Karena isi tahlilan itu adalah mendoakan si mayit dan bersedekah, diperuntukkan kepada si mayit itu nilai pahalanya. Kalau dalam fikih I'anatul Talibin itu namanya ihda'us sawab, abang itu. Bertentangan tidak bertentangan. Cukup dulu Pak Agus ya. Jadi jawaban dari Pak Agus itu sudah mantap sekali. Nanti saya minta dikomentari Pak Mangunjaya. Saya ingin menjawab komentar-komentar yang di bawah tentang apakah sahabat tidak tahlilan gitu ya. Jadi nanti saya minta host untuk mencari apakah Imam Syafi'i itu ada membacakan Al-Qur'an untuk si mayit, host ya? Ada ya, host ya? Coba nanti cari, host ya. Iya, ada. Ya. Oke, ini saya menjawab komentar yang di bawah, katanya sahabat tidak tahlilan gitu ya. Watus tahabu qiraatun bimakbaroti qala al-marudiyu. Sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil kitab wal muawadzataini wa qul huwallahu ahad waj'alu sawaban dzalika ila ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakadza adatul ansori fit taraddudi. Sekali lagi adatul ansori ya, maknanya adatnya sahabat Ansor. Ila mautahum yaqra'unal Qur'an, kan gitu Pak ya. Jadi kalau yang di bawah-bawah itu masih mengatakan bahwa sahabat tidak tahlilan seperti kita, itu salah. Makanya di sini dijelaskan bahwa dianjurkan membaca Al-Qur'an di kubur. Ahmad berkata, jika masuk kubur bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, hadiahkan untuk ahli kubur. Maka akan sampai inilah kebiasaan sahabat Ansor ya. Sekali lagi, inilah kebiasaan sahabat Ansor yang bolak-balik kepada orang yang meninggal mereka dengan membaca Al-Qur'an. Jadi gini ya, kalau semisalkannya Imam Nawawi tidak membahas tahlilan, itu bermakna bukan tidak ada tahlilan Pak. Yang kita sepakati itu adalah sampainya pahala bacaan Al-Qur'an atau hadiah-hadiah Fatihah Pak ya. Gitu Pak. Mungkin sebelum ke sail yang lain, Pak Hilman atau siapa mau menjelaskan tentang Imam Syafi'i yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk orang-orang yang sudah meninggal? Monggo. Boleh saya tambahin? Ini tanya. Pertama kan hadis Iqra'u Yasin ala mautikum kan. Kemudian hadis Musnad Ahmad.
Jarir bin Abdullah Al-Ansori, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum keluar suatu hari ada alaihi sallallahu alaihi wasallam lagi punya saudara saat Allah itu pasabbahna tawilan, kemudian kami bertasbih dengan panjang, kemudian bertakbir Host kok nge-lag ya, Host? Nggih. Putus-putus ya? Oh, ini signal mungkin. Iya, sinyal. Kalau putus-putus disingkat aja, Host, biar enak, Host. Terus terjemahannya aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ditanya kan? Kemudian ditanya kenapa engkau bertasbih dan kenapa engkau bertakbir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala hada intinya asbab Nabi tadi kemudian masalah yang dibicarakan di mana hadisnya ada tadi itu Imam Muslim sendiri menulis babu usuli sawab tentangnya hala sedekah ilmu di Quran video oleh para ibunya Begini saya menjawab lagi sedikit ya, Bang. Pak Gus, biar ditanggapi dulu Pak Gus. Nanti jawabnya kemudian Pak Gus. Monggo Pak Mangun. Siapa nih, siapa? Sampean kalau mau nanggapi. Oh, boleh. Terima kasih. Iya. Jadi permasalahan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit itu pendapatnya Al-Imam As-Syafi'i ya. Itu juga terdapat di dalam kitab Al-Um. Saya halamannya juga lupa, tetapi yang memperbolehkan. Salah itu Pak. Pak jangan kemana-mana Pak. Jangan Pak. Berhenti dulu Pak. Berhenti dulu Pak. Kayaknya tidak ada itu di Al-Um seperti itu Pak. Ya, jadi bukan masalah itu. Jadi saya mau menyampaikan dulu nih, Nah, ini yang memperbolehkan bacaan Al-Quran sampai kepada si mayit itu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i, ya, bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i ya. Oke. Begini, Bang. Enggak ada. Ya. Orang Imam As-Syafi'i rahimahullah di kuburan pakai cahaya lampu itu haram hukumnya. Bagaimana? Masya Allah Pak. Gini Pak Gus. Sebelum kemana-mana, saya minta Pak Mangunjaya dari mana dapatkan kata-kata seperti itu Pak. Ini bukan sekedar Wahabi, tapi ini lebih daripada Wahabi Pak. Iya betul Pak. Ini saya ceritakan, saya menjawab dulu komentar yang di bawah ya. Katanya tahlilan ada di Indonesia saja. Saya katakan, saya ini di Malaysia. Ada tahlilan di sini, bukan di Malaysia saja, di mana-mana saja nanti ada. Dan tuduhan Pak Mangun itu terlalu berat Pak. Kalau Pak Mangun mengatakan Imam Syafi'i bahwa pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit tidak sampai, dan itu ada di Al-Um, sila hadirkan referensi kitabnya Pak. Kita bedah sama-sama Pak. Ini ada Alim Alamah Pak Yahilman dan Agus Garut Pak. Ya, jadi sembrono tuduhan itu Pak. Baik. Sembrono tuduhan itu Pak. Baik. Oke. Sebentar ya. Iya. Kalau sudah izin bertanya, saya sebagai awam. Iya, monggo. Sayangnya saya tidak bisa live kayak gini siapa. Jadi nggak bisa live kayak gitu.
Nggak sampean dibaca aja Pak referensinya Pak. Nggak perlu on cam nggak apa-apa Pak. Ya. Dilanjut aja sambil saya nyari, dilanjut aja. Nanti kalau Oke. udah ketemu Hostnya atau Pak Garut? Tafsiran serampangan si ahli bid'ah. Nah ini akhlak Wahabi nih, akhlak Wahabi. Di sini ini kita sedang bermusyawarah, tiba-tiba nyeletuk gitu kan. Mana itu salafnya itu? Islamnya dari mana seperti itu? Serampangan, main tafsir Nah. serampangan. Nah. Ini salaf dari mana nih? Waalaikumsalam. Adakah orang-orang beradab seperti itu? Boleh tak untuk kenalin? Monggo, monggo. Serampangan, tafsirannya serampangan. Ini belum ditafsir lagi Nyapa-nyapa Bang dakwah boleh, salafi. Sebentar Pak. Saya habiskan dulu dengan dakwah salafi. Kami belum mentafsir. Kami sudah membacakan beberapa hadis tentang berkenaan pahala tahlilan. Silahkan disanggah. Jangan terocos seperti itu. Itu namanya Wahabi koclo itu Pak. Ya. Kita beragama pakai adab Pak. Sampean ada kitab bantah pakai kitab Pak. Lucu kalian. Nah, ini Wahabi nih. Lucu. Terima kasih. Cuman kalau saya menyikapi dari 4 imam mazhab itu tidak ada yang tahlilan Pak Ustadz. Jadi kalau Bagaimana pendapat bacakan referensinya dong, kalau bacakan pendapat referensinya. tanpa dalil itu batil hukumnya. Sahabat Pak. siapa yang sudah melaksanakan Abang tahlilan? bacakan referensinya. Gini. Pak Mangun Jaya, Pak Mangun Boleh Jaya. jawab tak? Boleh jawab tak ya? Boleh. Monggo. Saya izin bertanya nih. Nah, bertanya Bentar, atau menjawab? Pak Mangun Jaya, masalah tahlilan. Makna dari tahlilan itu apa Pak? Coba. Oh, tahlil itu. Ya, Membaca coba la apa? ilaha Maknanya tahlilan apa? Sorof, nahwu terserah. Ya, membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, Terus? membaca tasbih. Itu udah. Iya, maknanya tahlilan itu apa? Maknanya tahlilan itu apa? Tahlil itu la ilaha illallah. Pak, Apakah boleh tahlilan bagi orang Islam? yang jadi permasalahan itu. Iya, bukan tidak. coba boleh apa enggak gitu doang. Tahlilan bagi orang Islam tuh katanya kan la ilaha illallah, boleh apa enggak? Itu boleh, tapi kalau kita menempatkannya di WC boleh enggak? Saya tanya dulu. Gini. Oke, Enggak, gini. iya, Pak maksudnya Pak Ibnu, saya- Pak Ibnu, ini Pak nih, Ibnu. Pak, ya, saya bacain, Sebentar Pak Ibnu, ya. saya tertibkan dulu Pak Ibnu. Bacain Pak ya, saya bacain ya. Pak Ibnu saya tertibkan dulu ya sebelum. Cuma masalah sorof. Iya, ya. Oh iya, monggo. Oh gini ya, sebelum ke sampean saya tertibkan dulu. Jadi begini Pak Mangun Jaya. Pak Mangun Jaya itu saya sudah jelaskan tadi bahwa sahabat Ansor itu kebiasaannya membacakan Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya, ayat kursi dan sebagainya. Itu isi dari tahlilan, Pak. Kok sampean masih ingkar? Bermakna sampean itu ingkar hadis, Pak. Ingkar hadis Bukan itu bisa masalah- jadi kafir, Pak. Ya Allah. Ini sampean ingkar hadis. Sekarang itu kalau sampean mau membantah, bantah dulu hadis itu, Pak. Sampean katakan hadis itu doif atau palsu itu nggak apa-apa, Pak. Bapak minta dalil, saya sudah bagi dalil. Saya cukup akan tidak. Baik. Ya, monggo Kang Ibnu, monggo Kang Ibnu. Kang Ibnu, monggo. Kalau itu sahabat Ansor, kan nama sahabatnya siapa? Kenapa hanya satu sahabat yang mengatakan itu sementara sahabat yang lain tidak seperti itu? Bukan gitu Pak Mangun, bukan gitu cara menyimpulkan, bukan gitu. Bukan gitu, andaikan. Bentar ya. Bukan Pak Mangun, bukan kayak gitu. Salah. Ini namanya itu mafahim yajibu antusohah. Mafahim yajibu antusohah. Jadi kenapa para sahabat? Bentar. Kenapa para sahabat tuh kok gak ada yang melaksanakan tahlilan ketika Rasulullah wafat? Loh, Rasulullah itu maksum Pak Mangun. Jadi Abu Bakar makna maksum tahlilan. Hah? Abu Bakar masuk nggak? Abu Bakar gak maksum. Sahabat-sahabat yang Selain lain para nabi itu gak maksum. Cuma Imam antum ini Ahmad memaknai. Cuma antum ini. Imam Ahmad Sebentar. masuk nggak? Kenapa nggak tahlilan? Tapi Imam Syafi'i meskipun Oke. Stop. Coba Kita ya. sudah kemana-mana Antum nih. ini gak tahu mana tahlilan itu gimana Pak Mangun. Begini,
Satu-satu jawab. Ini mulai tertipin ini. Ini ya, coba saya on cam ya. Saya on cam masalah kitabnya Pak Mangun ya. Ya. Iya. Ini masalah mana? Ya, Ya monggo, tolong monggo di on cam biar ditampilkan kitabnya. Cuman yang perlu punya pengetahuan Os, untuk os. kita. Judulnya Nabi diataskan itu sedikit, maksum, Os. Sahabat itu Os. mahfuz. Nggih. Ya, ini malah hilang. Nggih. Enggak apa-apa nanti. Nih, saya- dulu. Monggo. Saya tanya ya, coba saya ini sharing. Cuma ini saya sharing nggak mau mujadalah. Nanya sama Pak Mangun. Imam Nawawi itu mazhabnya imam siapa Pak Mangun? Pak Mangun, Imam Nawawi. Nah, Iya Pak Mangun. Imam Nawawi Adam Siki itu mazhabnya imam apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan? Ya terus? Di dalam tahlilan tersebut kan membaca Al-Quran. Iya bentar dulu, kami kan cuma membaca Al-Quran kan untuk menghadiahkan kepada si mayit kan. Yasin ya kan tahlilan. Kami di sini bawakan argumentasi waqtarun Nawawi fir raudati wa madhab Ahmad. Sawabul qiraah yasilu ilal mayit wa yasulu lahu nafa. Jadi yang dipilih oleh Imam Nawawi di kitab Raudhatut Thalibin, madhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mengatakan Imam Ahmad gak setuju dengan adanya pahala bacaan untuk si mayit itu tidak nyampe, berarti sawabul qiraah yasilu ilal mayit, pahala membacakan Al-Quran kepada si mayit yasilu ilal mayit adalah nyampe kepada mayit. Wa yasulu lahu nafa, dan ada kemanfaatan bagi si mayit. Ini Imam Ahmad. Imam Nawawi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi tahlilan yang mengatakan tidak nyampe pahala qiraah bacaan Yasin dan bacaan Al-Quran yang lain berarti bohong. Terima kasih. Iya. Kalau iya saya terima kasih Pak, terima kasih. Saya boleh bertanya? Gimana Pak Haji? Saya izin bertanya. Ya. Ya, saya di sini tadi masuk sebagai orang awam yang dimana mengenai tahlilan itu kan bisa dikatakan lingkungan ya, Pak. Jadi di lingkungan itu mungkin di sekitar ada yang mengadakan tahlilan, ada yang tidak. Itu juga kita tidak bisa ketahui satu persatu. Yang jelas ketika ada yang sedang berduka itu dari seorang muslim, ada yang mengadakan tahlilan. Nah, jadi saya ingin menjelaskan ke teman saya sebagai orang awam ya, saya nggak paham yang namanya kitab dan segala macam. Saya pribadi ingin menjelaskan ke teman saya bagaimana saya ikut tahlilan atau tidak ini gitu. Karena memang dia berasal dari keluarga yang di mana keluarga yang laki-laki mengadakan, yang perempuan tidak, seperti itu. Jadi bagaimana cara saya menjelaskan kepada teman saya dia mengadakan tahlilan atau tidak, sedangkan teman saya adalah kepala keluarga, seperti itu. Jadi saya mau tahu jawaban itu, tapi tidak bias gitu, supaya tidak terlalu dalam ke dalam kitab-kitab. Saya ingin jawaban itu melalui contoh yang sangat mudah dipahami, seperti itu, Pak. Oke, gini ya. Terima kasih. Gini ya, saya potong ya. Mungkin saya serahkan nanti kepada para mujawib. Yang pertama, sampean sepakat bahwa tahlilan itu pahalanya sampai gitu ya. Yang pertama ya. Karena sampean kan mau menjelaskan kepada kawan sampean, itu ya. Sepakat ya? Oh baik. Sebentar, oke. Pak. Bila sampean, Maksudnya teman saya kan enggak, yang penting Teman saya sampean kan dulu. menanyakan kepada saya. Yang penting sampean dulu. Sampean sepakat atau tidak? Sampean sepakat atau tidak? Nanya jawaban ke saya juga. Oh, Saya belum sepakat jadi karena saya orang awam. iya Pak, saya sekarang pribadi ini awam. gini Pak ya, walaupun sampean orang awam, dari tadi itu kami sudah membawa hujah bukan satu Pak. Saya itu bawa 2 hadis, hostnya bawa, Agus Garut bawa dari kitab, Ibnu siapa ini tadi, Yai Ibnu ini pun bawa Pak. Jadi kurang apanya lagi Pak? Apa yang mau diingkari Pak? Kan gitu Pak ya? Iya Sebentar, Pak sebentar, Ustadz, sebentar. itu Sebentar, bukan Pak. hadis, itu pendapat, bukan hadis. kamu mau hadis, saya bacakan hadisnya Pak, ya. yang saya bawa dari Imam Bawa Taus itu hadis Pak. Iya. Pak Mangunjaya. Bawa hadis, bawa Yang hadis. dari Imam Jadi Taus saya itu sampaikan hadis, Pak. satu ya. Sebentar, yang dari Imam Taus Ya, itu baik, hadis. Pak. Yang kedua tentang sahabat Ansor itu Hadis itu Taus hadis, itu. Pak ya. Sebentar. Itu sudah 2 hadis, Pak. Yang dari Yai Hilman dan Yai
Agus Garut itu dari kitab. Maknanya musonef itu tidak mengarang-arang sendiri, Pak. Mereka ketika menulis itu ada rujukannya, Pak. Ada rujukannya, Pak. Iya, Jadi betul. sampean sampean kok jangan jumut, terlalu jumut gitu ya, Pak ya. Kalau sampean mau membantah masih kekeh dengan tadi pendapat sampean, tolong bawakan catatan di mana yang mengatakan Imam Syafi'i seperti itu, Pak. Adil, Pak ya. Saya Ya, bawa, betul. sampean bawa. Adil. Gitu ya. Pendapatnya sahabat Ansor. Oke, sekarang Mana sih? Itu Hah? Iya, sahabat begini. Ansor yang disebutkan oleh Imam Tawus. Kalau Imam saya beda Tawus mengemukakan bahwa pendapat Ansor itu siap begini nih, taslim pendapat sama Ansor aku itu bukan sama hadis. hadis Nabi siap taslim nggak? tadi kan teman Taslim nggak? Gini, Izin. Pak. Tadi teman saya kan bertanya, maksudnya gini, kalau dia melakukan itu dia merasa keberatan sama makanan-makanan yang disajikan, sedangkan dia kurang yang disebut dengan mampu, itu tidak mampu gitu. Nah, Oke, itu gini bagaimana Pak Haji. cara saya Sebentar Pak Haji, menjawabnya? sebentar Pak Karena Haji. Saya gini Pak Haji. Sebentar Pak Haji. Saya dari tadi itu sepakat. Kita sepakati dulu bahwa bacaan surat atau bacaan Al-Qur'an kita hadiahkan kepada si mati ini sampai atau tidak sampai. Kita sepakati itu dulu. Jangan masalah nanti makanan atau apa, karena itu amrun kharij, Pak. Ya. Itu masalah yang lain. Yang perlu kita sepakati adalah bacaan Quran itu sampai atau tidak dulu ya. Kalau kita misalkan sudah sampai, maka kita tidak perlu menyediakan makanan. Andainya kita tidak mampu membeli makanan, ya kita baca sendiri, Pak. Apa di situ yang keberatannya, Pak? Kan gitu, Pak ya. Maknanya ketika sampean saya sudah dihadirkan hujah-hujah tentang semua dari ini, maknanya di hati sampean itu ada subhat, Pak. Gitu ya. Sekarang ini kita sepakati dulu, apakah bacaan Quran yang kita hadiahkan kepada si mati ini sampai atau tidak. Mungkin Yai Ibnu ada hadis yang lebih cetoran atau Pak Agus, monggo. Sampean tidak sepakat nggak apa-apa, Pak. Ya, begini. Maknanya sampean ingkar hadis, Pak. Sebab saya sudah bacakan hadis, Pak. Oh, bukan hadis itu, bukan hadis itu. Anda jangan berkata seenaknya ingkar hadis segala macam. Begini. Nggak bisa. Bang, Kalau itu hadis Bang sahih, Mangunjaya. kalau itu hadis sahih, tentulah Iya. para sahabat Ya akan sudah. lebih melakukannya daripada antum. Ya, Bang sebentar. ya, dengarkan Kan dulu ya. antum Saya tadi- mau menjawab tentang pertanyaan izin, dari Bang. Anda. Sebentar, Maus. Ini dari hadis Muslim, riwayat Muslim kan yang jadi pertanyaan tadi, sampai ndak sawab itu, sampai ndak menghadiahkan pahala itu ke mayit sampai tidak. Nah, Imam Muslim itu menulis babu usuli sawabi sodakot ilal mayit, sampainya pahala sedekah kepada mayit. Kemudian hadis yang pertama, ana rojulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapak saya sudah mati dan meninggalkan harta dan tidak berwasiat. Apakah dosanya akan diampuni apabila aku bersedekah untuknya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, iya. Sampai enggak pahala itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Pak. Monggo Pak Mangun. Kok bisa dikatakan bukan hadis itu dari mana Pak Mangun ini? Begini, saya menanggapi ke Mangun Jaya atau tadi yang ke luar itu, saya jawab ya. Bang Mangun Jaya tadi nanyanya terus soal tentang hadis-hadis ya. Saya bertanya ke Bang Mangun Jaya, taslim nggak? Mau taslim nggak? Bang Mangun Jaya. Ya, kalau dibacakan hadisnya, saya mau taslim atau tidak gitu maksudnya. Iya. Mau taslim nggak? Mau taslim nggak? Pak, Itu hadis itu, Pak dan Mangun. banyak hadis Yang Pak dibacain Mangun. sama hostnya itu hadis. Pak Mangun. Tentang Itu Itu hadis itu. Mau hadisnya Pak. bagaimana? tahlilan. Dengerin dulu, itu yang dibacakan oleh Ustadz Hilman itu perkaranya perkara sedekah. Kita bersedekah meniapkan bahwa memang pahalanya itu supaya sampai kepada orang tua kita. Kita bersedekah itu untuk orang tua kita. Itu hadisnya baca sama antum. Antum kan ahli. Saya mau tanya satu hal baca kitab. Baca dulu Kalau situ. sodaku aja nyampe, apalagi bacaan Pak Mangun. Gimana Pak Mangun nih? Andai kan doa gak nyampe sama mayit, mana mungkin Rasulullah jenazah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fun anhu, Pak Mangun.
Jadi begini ya, Sodako katanya begini. nyampe. Kalau doa Eh, nggak gini, nyampe. Kalau gini, doa gini. yang bagus, bentar dulu. Kalau doa Nah, yang betul. bagus nggak nyampe, gimana kalau doa jelek? Nyampe apa enggak gitu loh? Ini gimana Pak Mangun itu? Katanya sodako nyampe, doa nggak nyampe. Kan ini plin plan. Gini Pak Mangun, Pak Mangun, Pak Mangun, ngomong doa nggak nyampe? Pak Mangun, gini Pak Iya Mangun. kan berarti antum Ah. udah taslim dengan adanya doa Di- itu nyampe kan? Pak Mangun, gini Pak Mangun. Ini ada untuk sampean sendiri Pak Mangun ya. Untuk sampean dengan kawan-kawan sampean itu ada Cak Mus komentar. Memang rata-rata Wahabi itu pengikut orang awam. Mereka itu hanya terkena doktrin iblis. Makanya ketika dibacakan hadis tetap saja kekeh ngotot menolak. Sampean itu minta hadis dikasih hadis kurang apanya lagi, Pak? Kurang apanya lagi, Pak? Minta ayat mungkin. Punten Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Saya bukan menolak hadis.